Meili sedang mencari pekerjaan. Tidak disangka, dia diwawancarai sendirian di rumah oleh pewawancara. Kemudian, pewawancara itu mengunci pintu kantor. Dia mengancam kalau wanita itu hanya bisa menurunkan harga dirinya untuk mencari pekerjaan jika tidak mempunyai gelar pendidikan. Kalau ingin bekerja di sini, kau harus menurutinya. Namun, Meili membenci kehidupan seperti ini. Pria itu semakin menjadi-jadi. Dan Meili tidak bisa menahannya lagi. Dia membalas dan menggigit pria itu. Pada saat itu, satpam dari luar masuk ke ruangan. Ketika melihat hal tersebut, pria itu langsung memfitnah Meili dan mengatakan bahwa dia mengandalkan kecantikannya untuk mendapatkan pekerjaan. Meili sangat marah mendengar hal itu. Satpam menariknya dan mendorongnya hingga jatuh. Saat melihat wajah brengsek pria-pria ini, Meili marah. Dia mengambil gelas air di sampingnya dan menuangkannya ke pria itu. Dia keluar ruangan dengan menyedihkan. Di kamar mandi, dia menangis dengan sedihnya. Dia sudah bertahan dari semua rasa sakit yang dia alami selama bertahun-tahun. Tidak disangka bahwa dia akan mengalami hal kotor seperti itu lagi di lingkungan yang berbeda. Bahkan, jika ingin mengandalkan seorang pria, kau juga harus menemukan pria yang tampan dan kaya. Tidak lama setelahnya, pria yang mengubah nasibnya muncul. Pria itu keluar dari dalam mobil untuk memeriksa apakah dia terluka atau tidak. Dia memegang lengannya dan sangat khawatir kepadanya. Meili saat ini merasa jijik ketika melihat pria manapun. Namun, pria mana yang tidak suka melihat sosok dan wajahnya yang cantik? Semuanya pasti akan berpikiran jahat. Meili mengatakan dalam bahasa Jepang, "Apakah kau bodoh?" Kalimat ini mengubah nasib Meili. Ternyata, pria itu adalah pemilik sebuah hotel. Hotel itu akan menyambut tamu terhormat dari Jepang dalam waktu dekat. Akan tetapi, sangat sulit untuk menemukan wanita yang mahir berbahasa Jepang. Dan kebetulan dia bertemu dengan Meili yang mengalami kemalangan. Dia mengikuti Meili hingga ke stasiun kereta bawah tanah. Meili masih membayangkan kejadian sebelumnya. Pria itu menghentikannya dan mengungkapkan niat serta identitasnya. Dia membutuhkan seseorang yang bisa berbahasa Jepang dengan segera. Seorang pria tampan berusia kurang dari 30 tahun. Akan menemui klien yang sangat penting. Meili mengira pria itu bajingan yang hanya menyukai kecantikannya. Dia pun menolak permintaannya. Pria itu memintanya berulang kali. Dan Meili akhirnya mau mencobanya. Dia datang ke kantor pria itu. Setelah melihat sekeliling, dia cukup yakin bahwa orang ini sangat kaya. Setelah melihat sekeliling, dia cukup yakin bahwa orang ini sangat kaya. Setelah melihat sekeliling, dia cukup yakin bahwa orang ini sangat kaya. Namun, tiba-tiba bos memberitahunya bahwa pekerjaan sebagai penerjemah itu hanyalah sementara. Meili hanya ingin mencari pekerjaan yang resmi. Dia bisa menunjukkan kemampuannya hanya dengan cara ini. Ketika melihat ekspresi ragu pria itu, Meili membuat lelucon. Dia mengaku sebagai lulusan Universitas Tokyo. Tidak disangka, kebohongannya kali ini malah mendapatkan perhatian seorang pria. Namun, dia masih meragukannya. Tanpa diduga, sebuah panggilan telepon membuat pria itu menjadi sangat cemas. Ternyata, para tamu penting itu akan datang lebih awal. Dia tidak mempunyai waktu untuk meragukannya lagi. Dan hanya bisa membiarkan Meili mengambil pekerjaan ini. Saat Meili mengenakan pakaian bisnis, temperamen yang dingin, dia merasa ada secercah harapan dalam hidupnya. Akhirnya, dengan percaya diri, dia datang menemui tamu penting itu. Dia memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang dengan tenang dan santai. Tamu penting yang melihat kakinya yang panjang, putih, dan indah itu sangat puas. Pria itu pun merasa telah memilih orang yang tepat saat ini. Namun, ketika dia pergi ke departemen SDM untuk melapor, masalah terjadi lagi. Dia yang berbohong dan mengatakan bahwa dia adalah lulusan Universitas Tokyo. Sekarang hanya bisa mendapatkan sertifikat untuk mendapatkan pekerjaan. Untuk mendapatkan sertifikatnya secepat mungkin, dia berkonsultasi dengan beberapa agen di jalanan. Tidak ada yang mau membantunya. Ketika Meili kesusahan, dia melihat pria yang tidak ingin dia temui di lantai bawah. Dia adalah suaminya yang berasal dari Jepang, yang saat ini sedang memegang fotonya untuk mencarinya. Dia takut ketahuan oleh suaminya dan bersembunyi. Wanita itu dibawa ke Jepang untuk membantu suaminya membayar utang. Sejak saat itu, dia menjadi wanita klub malam. Setiap hari, dia bertemu dengan bos yang datang ke sana untuk bersenang-senang. Suatu hari, seorang pria tua tiba-tiba memeluknya. Sebenarnya dia tidak rela melakukannya. Dia menahan penghinaan itu demi menyenangkan pria tua itu. Dia sudah tidak tahu berapa kali dia lari ke toilet setiap hari. Cara mendapatkan uang seperti ini masih belum cukup untuk melunasi utang suaminya. Untuk mendapatkan lebih banyak uang, dia hanya bisa memakai pakaian yang bagus agar lebih banyak pria tua menyukainya. Dia juga menunjukkan bakatnya. Akhirnya, uang untuk suaminya sudah terkumpul. Dan dia berpikir mereka berdua bisa pulang dengan bahagia. Namun, bagaimana mungkin suaminya akan melepaskan sapi perah ini dengan begitu mudahnya? Pada akhirnya, dia ingin wanita itu terus bekerja di sini. Meili juga tahu bahwa dia hanyalah alat. Tiba-tiba, terjadi kebakaran di luar. Dia membuka pintu dan berlari keluar dengan panik. Dia berlari tanpa alas kaki. Dan suaminya terus mengejarnya. Dia berlari ke dalam gang dan membalikkan sekotak barang untuk menghalanginya. Dia berlari sekuat tenaga. Dan akhirnya sampai ke stasiun kereta bawah tanah untuk bertemu dengan sahabatnya. Dia adalah satu-satunya teman baik yang pernah dia miliki di sini. Meili melambaikan tangan dengan enggan. Teman-teman menyuruhnya untuk tidak kembali ke tempat sialan seperti ini. Saat ini, suaminya mengejar dengan gila. Dalam keadaan darurat, Meili bergegas masuk ke mobil. Suaminya melihat keluar dengan pandangan yang menakutkan. Dia menangis akan penghinaan yang dia terima, bercampur dengan rasa kebencian kepadanya. Sang suami mengetuk kaca kereta dengan keras. Meili akhirnya sadar kalau dia telah hidup 3 tahun di neraka dengan sia-sia. Dia kembali ke negaranya, tapi semua yang ada di depannya aneh baginya. Berhubung dia masih warga negara Jepang, dia hanya dapat menemukan pekerjaan yang cocok terlebih dahulu. Dia yang tidak memiliki uang hanya dapat menemukan tempat tinggal terlebih dahulu.
Dia menemukan hotel kecil yang kumuh di daerah sekitar. Dia bertabrakan dengan seorang pria yang membawa mie instan. Saat dia mengangkat rambutnya, pria itu benar-benar tertarik dengan kecantikannya. Dia yang belum pernah melihat wanita cantik, membuat Meili merasa sedikit jijik. Karena di matanya, semua laki-laki di dunia ini sama. Cara pria itu menawarkan bantuannya membuat Meili pergi dengan wajah menghina. Namun, Tuhan memberinya kesempatan lagi. Dia menabrak seorang wanita yang berlari ke arahnya. Secara kebetulan, dia bertemu dengan temannya di panti asuhan yang bernama Hijo. Dia yang lugu mengajak Meili untuk tinggal di rumahnya dengan ramah. Saat Meili melihat Hijo tinggal di apartemen yang nyaman, hatinya menjadi tidak tenang. Ternyata saat keduanya berada di panti asuhan, Meili sangat baik hati. Dia melihat bahwa Hijo tidak ingin diadopsi oleh orang Jepang. Jadi, dia menempatkannya di gudang diam-diam. Pada akhirnya, dia sendiri yang diadopsi oleh orang Jepang menggantikan Hijo. Karena niat seketika itu, dia jatuh ke dalam situasi sulit yang tidak ada habisnya. Hijo akhirnya diadopsi oleh pasangan yang baik hati dan hidup bahagia tanpa perlu mengkhawatirkan sandang dan pangan. Dia juga diterima di Universitas Tokyo. Saat melihat rumah besar tempat dia tinggal, hati Meili merasa kesepian. Dirinya saat ini masih tidak mempunyai tempat tinggal. Semua hal ini membuat Hijo merasa bersalah. Pemikiran mereka benar-benar berbeda. Karena tinggal di lingkungan yang berbeda pula, pandangan Meili dipenuhi dengan nafsu dan amarah. Sebaliknya, Hijo masih seperti gadis kecil. Hijo tidak sengaja memecahkan cangkir dan melukai kakinya. Meili segera membantunya mencari obat. Secara tidak sengaja, dia melihat apa yang paling dia inginkan saat ini. Dia mencari sertifikat Universitas Tokyo selama berhari-hari. Namun, kesaksian palsunya akhirnya terungkap. Pada malam hari saat Hijo tertidur, Meili menyelinap masuk untuk mengambil sertifikatnya. Kali ini, dia berhasil. Dia mencari mesin cetak dan membuat salinannya. Ketika pulang dengan kelelahan, dia bertemu dengan pria yang menabraknya saat itu. Pria itu segera memulai percakapan dengan Meili. Dia berkata dia akan segera pindah dan ingin meninggalkan kontak untuknya. Saat ini, Meili sama sekali tidak mau memperhatikannya. Pria itu memberitahunya bahwa dirinya adalah generasi kedua yang benar-benar kaya. Meili mengira pria itu adalah seseorang yang hanya menginginkan kecantikannya. Dia mentertawakan cara kuno pria itu untuk mendekati wanita. Wanita berambut panjang itu tidak tahu bahwa pria itu benar-benar tuan muda dari keluarga kaya. Dia memiliki kepekaan bisnis sejak dia belajar di luar negeri saat masih kecil. Dia muda dan menjanjikan, dia akan segera menjadi penerus sebuah hotel. Namun ternyata, pria ini adalah bosnya. Dia menangani masalah yang sangat sulit dengan baik. Dia membantu tamu hotel menemukan putrinya yang telah lama hilang. Presiden juga menerima Meili secara pribadi dan memujinya. Karena Meili membuat hotel itu tidak kehilangan reputasinya. Dia juga memberitahu Meili bahwa dia akan pensiun. Presiden mulai menggantikan tempatnya. Hal ini membuat Meili menatapnya dalam-dalam. Saat ini, pikiran Meili tidak lagi tertuju pada makan malam itu. Dia berpikir jika dia bisa memenangkan presiden, apa mungkin dia tidak harus menjalani kehidupan yang buruk lagi? Selesai makan malam, Meili mengikuti presiden meninggalkan restoran itu. Tuan muda kaya raya itu kebetulan melihatnya. Dia mengatakan beberapa kata. Presiden dan Meili pergi dengan mobil bersama. Dalam perjalanan kembali, mereka berdua berkomunikasi. Meili mulai mendekati presiden, tapi presiden tampaknya sedang sibuk. Tepat saat Meili hendak turun dari mobil, presiden bertanya kepada Meili dengan sangat serius. Apa benar yang kau katakan kepada tuan muda itu sama seperti di pintu masuk hotel? Baru pada saat itulah Meili mengetahui alasan kenapa wajahnya terlihat muram. Jadi, dia memberitahu presiden bahwa apa yang baru saja dia katakan itu adalah kebohongan. Dirinya tidak ingin melepaskan pekerjaan ini. Oleh karena itu, dia berbohong untuk membuat tuan muda senang. Presiden merasa lega setelah mendengarkannya. Pada saat yang sama, hal itu juga meningkatkan daya tarik Meili. Saat melihat hal ini, Meili mengajak presiden untuk makan malam bersama besok. Presiden menyetujuinya dengan cepat. Tiba-tiba, hujan turun sangat deras. Presiden ingin mengambil kesempatan untuk mengantarkannya pulang. Namun, Meili menolaknya dengan alasan kehujanan. Dia melihatnya melepas sepatunya dan berlari sampai ke bawah atap. Dia tidak lupa untuk berpamitan kepada presiden sambil memegang sepatunya. Kejadian ini membuat pria itu terpesona dengannya. Saat presiden pergi, dia pun melepas kedoknya. Keesokan harinya, Meili pergi ke mall untuk membeli beberapa baju yang bagus. Dia berdandan dan bersiap untuk makan malam dengan presiden pada malam hari.